Di malam yang selanjutnya, Rimuru sedang berada di kantor bersama dengan dua sekretarisnya, yaitu Tante Sion dan Diablo. Pada saat itu, Tante Sion memberikan laporan yang dibuat oleh Myormel kepada Rimuru. Dan isi laporan itu sendiri adalah terkait jalannya bisnis yang ada di negara Tempest. Lantas setelah Rimuru membaca laporan tersebut, dirinya mengetahui bahwa semua bisnis yang ada di negara para monster masih berjalan dengan lancar. Bahkan penjualan di bar juga mengalami peningkatan keuntungan sebesar 10%. Kemudian, sembari menyetujui perkataan dari Rimuru, Diablo menghidangkan segelas teh hitam kepada Rimuru. Namun, ketika Rimuru sudah mencicipi teh hitam tersebut, dirinya langsung mengatakan kalau rasa teh yang sedang ia minum tidak sama dengan teh yang biasa dibuat oleh Nona Suna. Dan rasa pahit teh itu sendiri juga terasa lebih kuat dari biasanya. Mendengar keluhan dari Rimuru, Tante Sion yang terlihat kebingungan tiba-tiba mengatakan kalau ia akan segera mengganti teh itu secepatnya. Tapi Rimuru langsung menghentikan Sion dengan mengatakan kalau dirinya tidak perlu melakukan hal tersebut. Bahkan menurut penilaian dari Rimuru, rasa teh itu tidak terlalu buruk dan malah terasa cukup lezat. Dan di saat itulah, Rimuru langsung menyadari kalau orang yang membuat teh hitam itu adalah Tante Sion. Diablo yang ada di sana juga mengkonfirmasi dengan mengatakan kalau Tante Sion bersikeras ingin menyiapkan teh hitam itu dengan kemampuannya sendiri. Dan Diablo juga telah menguji kadar racun di dalam teh tersebut sebelum ia hidangkan kepada Rimuru. Mendengar hal itu, Rimuru sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Sion dapat membuat teh selezat itu tanpa menggunakan bantuan dari skill uniknya. Rimuru pun kemudian memuji kerja keras yang sudah dilakukan oleh Tante Sion. Tak lama kemudian, Rimuru tiba-tiba teringat bahwa dirinya belum memberikan hadiah apapun kepada Diablo. Yang mana Diablo telah berhasil mengambil alih kerajaan Falmus dengan sangat luar biasa. Dan dirinya juga telah banyak membantu Rimuru menangani semua masalah ketika Rimuru menyelenggarakan acara festival di negara Tempest. Selain itu, karena Rimuru juga sudah memberikan hadiah kepada para bawahannya. Mulai dari Hakuro yang diberikan jatah liburan dan bersenang-senang bersama dengan putri semata wayangnya. Lalu sang pemenang turnamen Gopta yang meminta Rimuru untuk membawanya ke klub para elf yang terletak di lantai labirin ke-95. Selanjutnya juga ada Gabil dan Vesta, yang telah disediakan sebuah fasilitas penelitian baru yang terletak di lantai labirin ke-100. Bahkan para bawahan yang lainnya juga telah diberi hadiah satu persatu oleh Rimuru. Mengingat Diablo juga merupakan salah satu bawahan terdekat bagi Rimuru. Rimuru pun bersikeras menanyakan keinginan Diablo kepada dirinya. Dan Diablo juga harus menyetujui pemberian hadiah atas semua pencapaiannya yang sangat luar biasa. Meskipun pada awalnya Diablo sempat menolak pemberian hadiah dari Rimuru. Tapi pada akhirnya, Diablo mengajukan sebuah permintaan kepada Rimuru. Yang mana Diablo meminta izin kepada Rimuru untuk mencari beberapa iblis yang akan direkrut menjadi bawahannya. Sehingga mereka dapat membantu Diablo untuk menangani dan menyelesaikan beberapa tugas sepele, seperti menghancurkan sebuah negara dan tugas-tugas lain semacam itu. Dengan cara itu, Diablo akan selalu bisa berada di dekat Rimuru, dan selalu dapat merawat atau menjadi pelayan pribadi bagi Rimuru. Sontak Rimuru pun terkejut mendengar pandangan dari Diablo. Tapi Rimuru kemudian menyadari bahwa Diablo sebenarnya lebih mementingkan tugasnya terkait merawat Rimuru daripada harus ikut terlibat dalam perang melawan negara lain. Lantas Diablo pun menjelaskan bahwa iblis yang akan ia rekrut merupakan teman lamanya ketika ia masih berada di dunia iblis. Mengingat masing-masing dari mereka juga memiliki bawahan mereka sendiri, Diablo juga meminta izin untuk merekrut mereka semua. Selain itu, karena mereka tidak terlalu tertarik pada uang ataupun kekayaan, Diablo pun meminta kepada Rimuru agar dirinya mau menyiapkan beberapa tubuh untuk dipergunakan sebagai wadah bagi mereka. Alhasil, Rimuru pun kemudian mengabulkan permintaan dari Diablo. Dan ia juga berjanji akan menyediakan tubuh boneka seperti yang ia berikan kepada Beretta. Lantas Rimuru pun bertanya kepada Diablo tentang jumlah bawahan yang akan ia rekrut, sehingga ia juga dapat segera menyediakan tubuh boneka untuk mereka semua. Diablo pun kemudian mengatakan kalau dirinya akan membawa setidaknya beberapa ratus iblis ke hadapan Rimuru. Sontak Rimuru pun langsung terkejut ketika mendengar hal tersebut. Namun, Diablo dapat kembali menenangkan Rimuru dengan mengatakan kalau Rimuru tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Sebab iblis-iblis yang akan ia bawa, kekuatannya tidak sebanding dengan dirinya. Bahkan jika mereka bermaksud untuk melawan Diablo, hal itu tidak akan menjadi suatu masalah yang sulit untuk ia tangani sendiri. Pada akhirnya, sebagai hadiah atas pencapaian yang telah dilakukan oleh Diablo,
Rimuru pun berjanji akan menyiapkan 1000 tubuh untuk para iblis tersebut. Dan setelah mendapatkan izin dari Rimuru, Diablo pun kemudian berpamitan dan langsung pergi ke dunia iblis untuk merekrut para iblis menjadi bawahannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada seseorang dari para petualang yang berhasil menembus lantai labirin ke-30. Namun, para petualang itu sendiri adalah Masayuki dan para anggota kelompoknya, yang mana demi mempromosikan labirin kepada para petualang dan para bangsawan, Rimuru dan yang lainnya sengaja merekayasa kesuksesan Masayuki dan kelompoknya dalam menjelajahi labirin. Dengan tujuan, para petualang akan semakin tertarik dan termotivasi untuk menantang dan menjelajahi labirin di negara para monster. Dan seperti biasa, semenjak Masayuki dan kawan-kawan berhasil mengalahkan bos lantai labirin ke-30, sorakan dan pujian seringkali terdengar dari orang-orang maupun para penggemar Masayuki yang berkumpul di bar dan penginapan. Bahkan ketika Rimuru kembali mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan bisnis labirin yang ia buat, Rimuru juga sempat menggoda kepopuleran Masayuki, yaitu Rimuru memanggil Masayuki dengan sebutan sang pahlawan terpilih Masayuki. Namun Masayuki langsung mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan apa-apa. Rimuru pun kemudian menjelaskan, meskipun Masayuki tidak melakukan tindakan apapun, dan dirinya hanya diam melihat kelompoknya melakukan pertarungan dengan para monster di dalam labirin. Namun, kehadiran Masayuki sendiri di medan pertempuran, hal itu sudah sangat berperan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompoknya. Tak lama kemudian, Masayuki pun mengatakan kalau dirinya telah berhasil mendapatkan salah satu seri peralatan langka dari peti harta karun berwarna emas. Mendengar hal itu, Rimuru pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah menempatkan beberapa seri peralatan yang sesuai dengan monster penjaga di masing-masing peti harta karun berwarna emas. Dan tentunya semua itu berkat bantuan dari Kurobe, yang telah berhasil membuat peralatan-peralatan tersebut. Yang mana peralatan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu peralatan senjata dan peralatan pertahanan atau armor. Sedangkan di setiap jenisnya, Kurobe membaginya menjadi 5 macam item. Dan jika para petualang berhasil mengumpulkan dan menggunakan 5 macam item tersebut, peralatan senjata maupun armor itu akan memberikan efek khusus bagi sang pengguna item. Jadi, karena Masayuki telah mendapatkan salah satu item dari seri Monster Ogre, jika kabar tentang keberadaan seri peralatan dari Monster Ogre dipublikasikan kepada publik, tidak diragukan lagi, hal itu akan semakin meningkatkan ketertarikan para petualang terhadap labirin bawah tanah. Selain itu, di sini kita juga diberitahu bahwa Rimuru telah merealisasikan salah satu ide dari Masayuki, yang mana berkat bantuan dari para Dryad yang dipimpin oleh trainee, yaitu mereka telah memaksa para monster yang baru dilahirkan untuk menelan berbagai item atau barang yang sudah disediakan oleh Rimuru. Sekarang para monster yang muncul di dalam labirin, mereka dapat menjatuhkan sebuah barang ataupun material mentah. Jadi, ketika para monster di dalam labirin dapat dikalahkan ataupun berhasil dibunuh, para petualang akan mendapatkan berbagai item yang jatuh dari tubuh monster tersebut. Dengan begitu, orang-orang yang sebelumnya enggan untuk bertarung dan melawan para monster di dalam labirin, kini mereka sudah mulai agresif mencari dan memburu para monster tersebut. Dan berkat saran yang sangat brilian dari Masayuki, sekarang labirin Tempest semakin ramai dikunjungi oleh para petualang dari seluruh negeri. Selain itu, Ramirez juga mengkonfirmasi bahwa fasilitas premium yang disediakan oleh Rimuru di lantai ke-95 ternyata juga sangat diminati oleh para petualang yang menjelajahi labirin. Sebab, selain harga tiket masuknya yang sepadan, yaitu sebesar 3 koin perak, fasilitas-fasilitas itu sendiri juga sangat membantu para petualang dalam menjelajahi labirin. Tak lama kemudian, Miormel memberikan laporan keuangan labirin, sembari memasang ekspresi gembira di seluruh wajahnya. Yang mana Miormel mengatakan, kalau segalanya berjalan dengan lancar dan pendapatan negara Tempest juga mengalami peningkatan. Meskipun mereka telah mengeluarkan modal yang cukup banyak untuk mendistribusikan barang atau item ke sebagian besar monster yang ada di dalam labirin, tapi mereka masih mendapatkan keuntungan yang cukup dari bisnis menjalankan labirin bawah tanah. Selain itu, semenjak festival pendirian selesai diselenggarakan di negara para monster, Miormel juga melaporkan bahwa para pedagang sudah mulai tertarik melakukan bisnis dengan negara Tempest. Dan tentunya, hal itu akan semakin mempercepat negara Tempest menjadi pusat perdagangan dunia Tensura. Di sini kita diberitahu tentang tujuan utama Rimuru melakukan banyak hal. Yang mana tujuan Rimuru yang sebenarnya bukanlah menghasilkan uang semata,
Tapi dirinya ingin terlebih dahulu membuat negara Tempest dapat diakui dan mendapat kredibilitas yang tinggi di panggung perekonomian dunia Tensura. Lantas Rimuru pun kemudian juga menggaji Veldora dan Ramirez. Veldora dan Ramirez pun terlihat sangat gembira ketika mereka mendapatkan gaji pertamanya dari bisnis labirin yang mereka buat. Setelah itu, karena Rimuru ingin melakukan penelitian dan melakukan hal-hal yang ia sukai, dirinya pun meminta kepada Ramirez untuk membuatkannya sebuah ruangan khusus yang akan menjadi tempat Rimuru dalam melakukan berbagai eksperimen. Ruangan itu juga akan menjadi tempat Rimuru membuat tubuh-tubuh boneka yang akan digunakan sebagai wadah bagi para bawahan Diablo yang akan datang ke negara Tempest. Alhasil Ramirez pun kemudian mengabulkan permintaan Rimuru dan langsung membuatkannya ruangan khusus di lantai ke-100 labirin bawah tanah. Dan setelah Ramirez selesai membuatkan ruangan khusus untuk Rimuru, Rimuru pun kemudian bergegas pergi dan langsung melakukan eksperimen di ruangan tersebut.